Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul No Gain No Love. Tanpa berlama lagi, episode 11 Markio, mari kita review. Hajun reunian dengan teman sekolahnya dan ngobrol ngalor ngidul, lalu membahas Nam Jayon yang dulu sempat sekolah di sana juga. Teman-teman pun memberitahu info jika beberapa tahun lalu terjadi penghilangan nyawa seorang pemilik rumah asuh oleh orang tua salah satu anak asuhnya. Apakah itu Nam Jayon? Entahlah, mereka tak tahu. Sementara itu, Jayon diam-diam mendengarkan pertengkaran suami istri palsu itu. Haeyong mengusir Ji-uk begitu tahu ia adalah anak asuh ibunya. Kenapa ibu begitu egois, menyalahkan kematian ayah pada ibunya sendiri, tapi ibu masih saja menerima anak asuh. Sedari awal, Haeyong pun tak pernah setuju karena semua ruangan dan cinta orang tua seharusnya hanya milik Haeyong. Ji-uk hendak menjelaskan bahwa pasti ada alasan ibu merahasiakan tentang Ji-uk pada Haeyong. Tapi Haeyong sudah benar-benar marah, jadi ialah yang pergi dan berniat mendatangi rumah ibu. Namun di perjalanan, ia memutuskan untuk kembali pulang. Ji-uk lalu mencoba bertanya pada Jayon, tapi dia malah gelagapan. Dan inilah kejadian dahulu. Ji-uk yang masih SMA dititipkan oleh nenek yang adalah teman dari ibu Haeyong untuk menjadi anak asuh di sana. Ibu lalu meminta Ji-uk untuk merahasiakan keberadaannya dari putrinya yang bernama Son Haeyong. Sementara itu, Jayon mengingat kejadian 6 tahun lalu. Setelah kejadian di mana ayahnya menghilangkan nyawa ayah Haeyong, ibu mendatangi Jayon lagi dan atas wasiat suaminya meminta Jayon mengubur fakta jika ia adalah anak dari penghilang nyawa ayah Haeyong. Jayon sungguh merasa bersalah karena ialah penyebab hal ini terjadi. Tapi ibu sudah legowo. Ibu juga mengabari jika ia terkena penyakit demensia. Dan karena itulah Jayon ingin berbalas budi, mendatangi Haeyong lagi dan berdoa semoga Haeyong tak tahu identitas aslinya. Yang untungnya Haeyong sepertinya tak tahu. Flashback selesai. Dan begitu Haeyong kembali ke rumah, Jayon berniat memberitahukan semuanya. Tapi Haeyong sudah lelah dan karena hal itulah Jayon berjanji pada diri sendiri akan memperlakukan Haeyong dengan baik seperti orang tuanya. Hisong lalu datang ke rumah dan memberi kabar pada Jayon bahwa ia dan kekasihnya sudah sepakat untuk membesarkan bayinya. Dan karena itu juga mereka akan memutuskan pasangan satunya lagi. Tentu saja Si Yun di tempat lain mendapat tamparan keras dari kekasih satunya lagi. Wanita itu lalu memberi pesan terakhir. Apakah pria itu benar-benar yakin dengan keputusannya? Mungkin saat ini terlihat yakin, tapi beda saat nanti anak itu sudah lahir. Pasti akan banyak pertanyaan juga. Dan ternyata perkataan mantan kekasih Hyun itu membuat Hyun jadi kurang fokus. Hisung bisa merasakan hal itu. Jadi Hisung bertanya sekali lagi, apakah kekasihnya benar-benar yakin bisa menerima anak itu dan dirinya? Dan Hisung pun menangkap jika kekasihnya itu kini sudah goyah, akhirnya meninggalkan kekasihnya seorang diri. Sementara itu, Kyuhyun kebelingsatan karena Jayon mengabaikan teleponnya. Sedangkan Ji-uk mencari keberadaan Haeyong ke Kulbi, tapi ternyata nihil. Lalu tak sengaja bertemu dengan saudara tirinya alias Kyuhyun juga Hajun. Dan dua kakak beradik tiri itu pun kini nelangsa bersama, diabaikan oleh cintanya masing-masing. Kyuhyun lalu memberi ide beberapa tempat yang mungkin akan didatangi Haeyong. Dan tiba-tiba Hajun menarik kesimpulan jika sepertinya benar jika ayah Haeyonglah korban yang telah dihilangkan nyawa. Dan perkataan itu membuat Ji-uk menyadari perkataan Haeyong semalam. Dua kakak beradik polosan itu pun lalu memiliki sebuah ide untuk bertukar menanyakan kabar dari wanitanya masing-masing. Jadi, Kyuhyun mulai menelpon Haeyong menanyakan keberadaannya. Setelah Ji-uk mengetahui lokasinya, ia pun bergegas pergi. Padahal harusnya giliran dialah yang menelpon Jayon. Ji-uk ingkar janji. Haeyong mendatangi sebuah rumah di sebuah desa. Tak lama Ji-uk menyusul ke sana juga. Haeyong pun bingung kenapa Ji-uk bisa tahu tempat itu. Karena ibu pernah membawanya ke sana juga. Tujuan Haeyong datang ke rumah lama ibunya itu untuk mencari buku harian ibu. Tapi nyatanya di rumah itu sangat bersih.
Tak ada barang apapun yang tertinggal. Jiuk lalu memberitahu jika ibu menyingkirkan semua barang dan benda sebelum pindah ke panti jompo. Dan terkuat jika selama ini Jiuklah yang menemani ibu di masa-masa awal demensia. Tinggal di rumah itu sambil mencoba memperlambat dampak demensianya. Jiuk juga memberitahu jika alasan dirinya jadi anak asuh terakhir ibu karena dipaksa oleh neneknya Jiuk. Jiuk lalu memperlihatkan sebuah video di mana ibu yang demensia itu ternyata masih mengingat jika nama putrinya adalah Son Hye-young. Haeyong tersentuh dan berulang kali menonton bagian itu. Dan setelah memberi ruang Haeyong untuk sendiri, Jiuk lalu datang. Haeyong mulai bertanya kenapa selama ini ia tak pernah tahu keberadaan Jiuk, padahal beberapa kali ia sudah pulang ke rumah. Jiuk pun berkata jika ia akan dikabari ibu apabila Haeyong datang. Haeyong lalu lanjut bertanya kemana Jiuk setelah pernikahan mereka. Dan Jiuk pun menjawab jika ia sudah terlanjur cinta pada Haeyong, makanya ia menjauh. Dan sungguh gawat, ayah Jaeyeon sudah mengintai di sekitaran rumah. Begitu ia mendapat kesempatan, pria itu pun mulai membobol rumahnya di mana Jaeyeon sedang sendirian. Jaeyeon begitu sangat ketakutan melihat ayah yang kini sudah di hadapannya. Dan ia langsung bersembunyi sedangkan ayahnya terus murka. Hingga akhirnya memukuli putrinya itu hingga babak belur. Seolah mendapatkan firasat, Haeyeon merasakan gelisah karena Jaeyeon tak bisa dihubungi. Maka dari itu meminta bantuan Kyo-hyun untuk segera datang ke rumahnya. Dan benar saja, Kyo-hyun sudah melihat Jaeyeon pingsan. Dengan berani Kyo-hyun melawan dan Chris juga Bruno mencari senjatanya. Kyo-hyun mendapat kekuatan seperti seorang pahlawan. Sungguh keren. Hingga si ayah terkapar tak berdaya. Polisi dan ambulans selalu dipanggil. Haeyong dan Jiuk juga tak lama datang. Langsung murka pada Jaeyeon. Jaeyeon pun kebingungan ternyata Haeyong mengetahui jika ayahnya lah yang telah menghilangkan nyawa ayah Haeyong. Tapi ia pun heran kenapa Haeyong masih mempertahankan dirinya selama ini. Dan Haeyong pun bilang saat Jaeyeon muncul ia terasa sedang meminta tolong dan hidup dalam neraka. Jadi ia tak ingin kehilangan Jaeyeon juga. Akhirnya keduanya pun berpelukan haru. Jaeyeon dan Kyo-hyun dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Jaeyeon lalu meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Dan tiba-tiba Kyo-hyun menyatakan cinta. Jaeyeon merasa bingung kenapa Kyo-hyun masih menyukainya meski sudah tahu semua fakta tentang dirinya. Tapi katanya itu malah membuat Kyo-hyun tambah cinta padanya. Akhirnya mereka pun meresmikan hubungannya dengan saling bermesraan. Sementara itu di tengah malam, Haeyong dikejutkan dengan kabar jika ibu telah meninggal dunia. Dan episode 11 pun berakhir di situ.